Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sang sejati. Fitrah diri asalnya manusia. Awalnya belum dapat disebut sesuatu apapun. Saat ini ia berwujud nyata adanya, dengan segala perlengkapan pada dirinya: daging, kulit, bulu, urat dan darah terhimpun di dalam satu tubuh. Yang tertipu dengan tampilan luarnya akan merasa itulah dirinya yang sebenarnya. Padahal itu adalah kurungan jasad yang memenjarakan diri kita yang sebenarnya, diri yang hakiki, yang tiada kenal sakit, lelah dan mati. Diri yang sebenarnya, diri yang telah bersaksi dengan ikrar sucinya yang sejati bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itulah Tuhan yang hak, tiada sekutu apapun. Sayangnya, kelengkapan yang telah Allah berikan pada diri kita ini terkadang disalahgunakan, merasa bahwa itu adalah miliknya, dikasih kelebihan dengan ilmunya, merasa paling pandai. Bagi orang yang awam sih, mereka akan mengangguk saja, tapi bagi yang khawas, baru dengar suaranya saja itu sudah tahu ada rasa ria pada dirinya. Hanya saja dia tidak bicara pada orang lainnya, cukup diri sendiri yang tahu. Ini disebut kepekaan batin. Untuk sampai pada tahapan ini perlu latihan secara istiqomah dalam kesehariannya. Batinnya tidak boleh putus berzikir pada Allah. Jasad biasa bergaul dengan orang kebanyakan, tapi bagi batinnya terus mengingat Tuhannya dalam setiap gerak dan diamnya. Kalau ini sudah menjadi, insya Allah kepekaan batin dengan sendirinya akan menjadi. Jadi dalam ilmu tauhid itu nggak ada ritual-ritual khusus untuk melatih kepekaan batin ini, atau dalam bahasa kerennya, ketajaman pandangan batinnya. Apalagi dengan cara-cara yang bertentangan dengan hukum syariat dan lain-lain. Makanya sering saya katakan bahwa ilmu makrifat itu bukan ilmu kebatinan. Benerin tauhidnya, istiqomah khusus pada Tuhan, nanti akan menjadi dengan sendirinya. Saudaraku sang sejati, sebagian mungkin sangat asing dengan kajian ilmu yang saya sampaikan pada channel ini, karena selama ini sangat jarang sekali orang yang mau mengungkapkannya. Bukannya tidak mau, tetapi keadaan yang terkadang memaksa mereka untuk diam. Di channel ini saya sudah sampaikan bagaimana cara praktek mengingat Allah dalam setiap keadaan. Melatih kepekaan batin ini tidak sama dengan amalan-amalan kebatinan yang memang ditujukan khusus untuk hal tersebut. Itu sih cara-cara orang yang buta akan Tuhannya. Buat apa kita bergantung sama amalan? Lebih baik langsung saja kepada pemilik amalan. Alatnya sudah ada pada diri kita, bukan yang di luar dibawa masuk ke dalam. Sudahlah, buat apa yang begituan? Kita ini belajar ilmu agar bermanfaat baik di dunia dan juga di akhirat. Datangnya kita tidak membawa apapun. Begitupun dengan nanti saat kita dipanggil kembali kepadanya. Orang yang selama hidupnya penuh dengan amalan-amalan kebatinan, akhirnya tidak sempurna kembali ke asalnya, sebab selama hidupnya belum mengenal siapa diri yang sebenarnya diri. Untuk melatih kepekaan batin ini, selain dengan apa yang telah saya sebutkan di awal video ini, ada beberapa tahapan yang memang harus kita jalani agar daya kepekaan semakin terasa. Di antaranya ialah dengan tafakur. Tafakur ini bukan berarti Anda harus pergi menyepi ke tempat-tempat sepi seperti di gunung dan sebagainya. Cukup Anda luangkan waktu untuk berdiam diri di rumah, di kantor, atau dimanapun Anda berada, untuk merasakan suasana batin Anda sendiri. Akan sangat lebih baik bila dilakukan setelah selesai sholat 5 waktu atau di sepertiga malam.
Biarkan ilham mengalir apa adanya. Perhatikan, mungkin akan ada ide-ide tertentu atau jawaban-jawaban dari masalah yang tidak terpikirkan sebelumnya. Tafakur ini juga bisa Anda lakukan di tempat yang ramai. Artinya Anda belajar menemukan suasana batin yang hening di dalam keramaian tanpa harus pergi keluar dari keramaian. Tujuan dari tafakur ini adalah untuk membiasakan diri menciptakan suasana hening dalam rasa dan pikiran sebagai dasar untuk kepekaan batin untuk memperhatikan ide atau ilham yang mengalir dari batin Anda sendiri. Oh iya, selain dalam tafakur, Anda bisa melatih hal tersebut dengan zikir nafas ataupun zikir asma yang sudah pernah saya sampaikan. Jadi intinya, mengembalikan suasana kebeningan pada hati kita. Semakin ia bersih, maka akan semakin jelas daya peka terhadap apapun di sekitarnya. Ada yang mau menambahkan? Monggo ditunggu komentarnya. Mudah-mudahan dapat bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.